Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari ini, hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa setia bagi kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini dalam kekuatan dan kemurahan kasih Allah. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon bila kuasa Roh Kudus menuntun kami sehingga firman Tuhan dapat kami pahami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dari dua ayat bacaan firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Yehezkiel pasal 37 ayat 14 dan 2 Korintus pasal yang ketiga ayat 17. Firman Tuhan bagi kita, "Aku akan memberikan rohku kepadamu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan." Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Demikianlah dua bacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar juga melakukannya dalam hidup setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul atas perenungan firman Tuhan, Roh Allah Memerdekakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki hari ke-21 di bulan Desember. 4 hari lagi kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Tentu ada banyak harapan, ada sukacita di hati kita ketika kita akan menyambut hari Natal ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa seringkali juga kita hidup di dalam persoalan dan pergumulan yang begitu pelik di dalam kehidupan kita, yang bisa membuat kita akhirnya tidak mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang menghadapi pergumulan pada saat ini, firman Tuhan hari ini dapat menuntun kita bagaimana caranya kita memperoleh kemerdekaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang dapat membelenggu setiap manusia, sehingga ketika hidupnya dibelenggu oleh berbagai-bagai hal seperti persoalan ekonomi, seperti persoalan keluarga, bahkan juga tentang persoalan dosa, maka sulit sekali manusia akan memperoleh kemerdekaan. Sebab ketika manusia dililit dan dibelenggu oleh berbagai-bagai hal dalam hidupnya, maka bisa jadi ia mengalami keterpurukan yang hebat dan juga keputusasaan. Karena itulah kemerdekaan menjadi penting di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan pada waktu itu juga mengalami situasi yang sangat pelik dan rumit di dalam kehidupan mereka. Namun bersyukur ketika mereka menghadapi berbagai situasi yang rumit dan pelik, firman Tuhan menyapa mereka melalui Nabi Yehezkiel, di mana firman Tuhan menyampaikan tentang janji Tuhan untuk menaruh roh Allah di dalam diri umatnya atau di dalam kehidupan umatnya. Roh Allah adalah sumber kehidupan, dan dengan kehadiran roh Allah maka kekeringan dan ketakutan dapat berubah menjadi kehidupan yang penuh dengan makna, diubah menjadi kekuatan dan pengharapan sukacita di dalam kehadiran roh Allah.
Roh Allah memerdekakan kita, memberikan kehidupan yang sejati, dan keberanian untuk menghadapi berbagai tantangan di tengah-tengah dunia ini. Rasul Paulus juga menekankan bahwa kebebasan yang sejati hanya ditemukan di dalam hadirat Roh Allah. Roh Allah tidak hanya memberikan kehidupan, tetapi juga membebaskan manusia dari belenggu dosa, dari hukuman, dan juga membebaskan manusia dari kegelapan. Dalam pembebasan yang dikerjakan oleh Roh Allah, kita menemukan kebebasan sejati yang mengubah hidup kita, sehingga melalui perenungan firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kehadiran Roh Allah membawa hidup yang memerdekakan. Seperti yang dijanjikan oleh firman Tuhan dalam Yehezkiel, maka kehadiran Roh Allah membawa kehidupan ke dalam kekeringan rohani umat manusia. Ia menghidupkan hati yang mati dan memberikan tujuan yang baru kepada setiap manusia. Tidak sampai di situ saja, tetapi orang yang hidup di dalam Roh Allah juga akan mengalami transformasi dalam kehidupannya. Roh Allah membawa perubahan yang mendalam dalam karakter, dalam sikap dan tindakan kita, sehingga melalui karya Roh Allah, maka Ia akan membentuk kita menjadi gambar Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Roh Allah kita menemukan kebebasan atau kemerdekaan yang sejati. Tidak lagi terikat oleh dosa, hukum, atau kecemasan di dalam kehidupan kita. Kita dimerdekakan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam kehidupan kita, untuk merasakan pembebasan dan hidup yang dituntun oleh Roh Allah. Maka ketika kita rindu untuk mengalami kemerdekaan itu dan Roh Allah hadir dalam hidup kita, yang harus kita lakukan adalah kita terlibat secara aktif dengannya di dalam kehidupan doa kita, dalam ketekunan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan juga kita harus memiliki persekutuan yang indah di dalam Kristus Yesus. Selain itu Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita agar Roh Allah juga memerdekakan kita sebagai milik kepunyaannya. Tidak lain adalah kita tidak boleh memikirkan kepentingan pribadi kita saja, melainkan juga kita harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dengan demikian, maka Roh Allah akan sungguh dinyatakan dalam hidup kita, memerdekakan kita dari keegoisan kita untuk hidup di dalam kasih kepada sesama. Kita harus membagikan sukacita dan harapan yang kita temukan di dalam Kristus Yesus kepada mereka yang masih hidup di dalam kegelapan dan belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan firman Tuhan ini, sesungguhnya kita diingatkan betapa besar dan dahsyatnya kasih dan kekuatan Roh Allah yang memerdekakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita telah menerima kemerdekaan dalam kehidupan kita oleh karena pekerjaan Roh Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mari kita hidup di dalam doa, dalam tekun untuk membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, juga membangun relasi kita di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan menguatkan dan meneguhkan hati kita bahwa Roh Allah dapat memerdekakan kita, dan biarlah melalui hari-hari kita menyambut Natal Sang Kristus Yesus Tuhan kita, kita telah mengalami kemerdekaan yang sejati itu, sehingga sukacita Natal menjadi sempurna dalam hidup kita.
Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan pada hari ini yang telah mengingatkan kepada kami bahwa Roh Allah yang dapat menuntun, menolong kami dan memerdekakan kami dari kehidupan kegelapan dosa, sehingga kami menerima terang Allah dalam hidup kami. Mampukan kami untuk hidup di dalam Engkau dengan sungguh-sungguh. Mampukan kami untuk terus membawa kabar sukacita Allah bagi dunia ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam segala sakit penyakit yang mereka hadapi, dalam kesulitan-kesulitan di tengah-tengah keluarga, dalam gumul juang mereka yang lain. Tuhan, kami mohon biarlah kuasa kasih anugerah Allah menolong dan memberkati seluruh jemaat Tuhan dalam mereka berusaha dan bekerja. Berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon kepada Bapa di surga, dan biarlah kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati, menguatkan dan menolong kami semua sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat meraih janji Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.